Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut dengan topik regresi dan korelasi linear berganda. Perbedaan dengan regresi dan korelasi linear sederhana adalah pada korelasi berganda ini, ya, itu variabel bebasnya lebih daripada satu. Nah, kalau yang sederhana, variabel bebasnya satu dengan persamaan y sama dengan a plus bx plus error. Kalau yang berganda ini, maka rumusnya menjadi ya beberapa buah x. Y sama dengan A plus B1X1, B2X2, B3X3, dan seterusnya sampai Bn, Xn, dan error. Artinya semakin banyak nilai X, maka kekuatan dia memprediksi nilai Y itu semakin bagus. Namun tentu saja menghitungnya jadi sulit. Nah, dalam konteks ini kita coba dengan variabel bebas sampai sejumlah dua, ya. Ada dua variabel bebas. Nah, metode yang akan kita gunakan adalah metode eliminasi. Contoh sebagai berikut, ya. Di sampel 5 buah toko, ya, 5 buah toko buah-buahan, ya, ditanyakan tentang pendapatan, ya, yang hubungannya dengan harga dan jumlah penjualan. Nah, datanya seperti ini, misalnya seperti ini, ya. Ini adalah data rekaan tentunya, ya. Nah, kita akan menentukan, ya, bagaimana pola hubungannya, bagaimana nilai korelasinya, kekuatan hubungannya, bagaimana determinasinya atau sumbangan X terhadap Y-nya, dan X yang mana yang paling unggul dalam mempengaruhi nilai Y. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab melalui regresi linear berganda. Nah, dari contoh ini, bagaimana cara kita menyelesaikannya secara manual? Ya, nah, begini caranya. Yang pertama adalah kita lengkapi dulu hipotesisnya, agar kita nanti bisa menentukan kesimpulan, ya, hipotesis yang akan diambil melalui ANOVA yang kita dapatkan nanti. Hipotesis 0 adalah X1 dan X2 tidak mempengaruhi nilai Y. Dan hipotesis alternatifnya adalah, atau H1 adalah X1 dan X2 mempengaruhi nilai Y. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua adalah kita melengkapi tabel-tabel. Nah, tabel ini harus kita lengkapi. Yang ini. Nah, ya, ini dari soal tadi, ya. Ini variabel terikat, ini variabel bebas 1, variabel bebas 2. Kita lengkapi dengan, ya, Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, Y kali X1, dan Y kali X2. Kita lengkapi tabel ini. Ya, kita lengkapi. Lalu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Y jumlahnya 22, X1 15, X2 28, dan seterusnya sampai Y kali X2 149. Lalu kita susun dalam model matriks seperti ini. Nah, ini dia. Ini N, sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X1 kuadrat, dan seterusnya, ya, sampai sigma Y X2. Data-data itu diambil dari sini. Nah, ini dia, dari sini. Nah, berikutnya, kita masukkan angka-angka untuk nilai-nilai matrik itu. N adalah 5, karena sampelnya adalah 5. Lalu X1 15. Ya kan? Lalu X2 adalah 28. Nah, ini. Lalu Y adalah 22. Sampai kepada sigma Y X2 adalah 149. Ini dia. Nah, matrik ini nanti kita akan jadikan persamaan. Ya, kita akan jadikan persamaan. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi nanti kita dari 3 baris matrik ini, matrik 3 kali 3 ini, kita akan buat 2 persamaan. Ya, lalu kita gabung 2 persamaan itu untuk mendapatkan 1 persamaan. Ini langkahnya. Jadi yang pertama adalah kita buat persamaan di sini. 5B0, 15B1, 28B2,
sama dengan 22. Lalu kita buatkan pada baris keduanya adalah 15B0, 55B1, 101B2 sama dengan 81. Nah, dari dua persamaan ini kita akan membentuk sebuah persamaan dengan cara eliminasi. Nah, dalam hal ini nanti kita akan mengeliminir nilai B0. Agar bisa dieliminir B0 ini, maka nilai B0 ini harus sama. Bagaimana cara terbaik agar dia sama? Maka berapa nilai pengali untuk B0 pada persamaan pertama ini agar dia sama dengan persamaan kedua. Cara terbaik kita lihat di sini, ya nilai B0 ada 15, di sini ada 5, maka 15 dibagi 5 adalah 3. Dengan harapan nanti nilai B0 adalah sama. Maka persamaan pertama kita kalikan 3, persamaan kedua kita kalikan 1. Maka pada persamaan yang dikalikan 3 dia menjadi 15B0, 45B1, dan 84B2 sama dengan 66. Dan persamaan keduanya tetap 15B0. Nah, ini bisa kita eliminir. Di mana 15B0 dikurangi 15B0 itu adalah 0, habis dia. Dan 45B1 dikurangi 55B1 adalah 10B1. Lalu 84B2 dikurangi 101B2 adalah min 17B2. 66 dikurangi 81 adalah 15, min 15, ya, min 15. Lalu kita positifkan dengan mengalihkan min 1, ya, minus kali minus, maka dia menjadi positif, jadi 110B1 plus 17B2 sama dengan 15. Kita sudah mendapatkan persamaan pertama. Lalu kita akan membuat persamaan kedua. Kita gunakan matrik baris pertama dengan matrik baris ketiga. Apakah boleh matrik baris kedua dan ketiga? Boleh, tidak apa-apa. Jadi dalam konteks ini kita coba matrik baris pertama dengan matrik baris ketiga. Itu 5B0, 15B1, 28B2 sama dengan 22. Baris ketiganya adalah 28B0, 55B1, 186B2 sama dengan 149. Nah, dalam hal ini kita akan mengeliminir B0 lagi. Ya, B0 lagi kita eliminir. Ada yang 28 nilai B0-nya dan ada yang 5. Maka 28 dibagi 5. 5,6. Dengan pengalian 5,6 ini kita harapkan ya persamaan pertama ini ya nilai B0-nya akan sama dengan persamaan kedua. Nah, setelah dikalikan 5,6 maka dia menjadi 28B0, 84B1, 156,8B2 sama dengan 123,2. Persamaan keduanya jadi tetap karena dia dikalikan 1 ya. Kemudian kita kurangkan ya untuk mengeliminir nilai B0. 28 dikurangi 28 habis, 84B1 dikurangi 101B1 dapatnya minus 17B1, 156,8B2 dikurangi 186B2 dapat minus 29 ya. 29,3 ya. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan 17B1 293,2B2 ya. Nah, berikut ya, kita lihat lagi. Nah, kelas kita harus melihat lagi bagaimana kecocokan hitungannya. 156,8 kurangi dengan 186 dengan 29,2. Baik. Nah, di sini ya ada kedua titik ya, 29,2 ya situ. Jadi ya 186,8 B2 dikurangi dengan 186 B2 dapatnya minus 29,2 B2. Nah, ini 123,2 dikurangi 149 dapat minus 25,8. Nah, karena dia minus semua, kita kalikan min 1, dia mendapat 17B1 plus 29,2B2 sama dengan 25,8. Ini adalah persamaan kedua. Jadi kita sudah dapat persamaan 1 dan persamaan kedua yang sama-sama punya koefisien B1 dan B2. Nah, persamaan pertama dan persamaan kedua ini kita gabungkan lagi. Ya, kita gabungkan lagi ya untuk menghilangkan nilai B1 dalam hal ini. Ya. Untuk menghilangkan nilai B1.
Nah, ini persamaan pertama, 110 B1 17 B2 sama dengan 15. Persamaan kedua 17 B1 29,3 ya. B2 ya sama 25,8. Ini. Nah, bagaimana cara kita mengeliminir B1? Maka 17 dibagi 10, 1,7. Ya, 1,7. Nah, lihat. Setelah dia dikalikan 1,7, maka persamaan pertama menjadi 17B1, 28,9B2, sama dengan 15. Dan persamaan keduanya tetap 17B1, 29,3B2, dan sama dengan 25,8. Setelah kita kurangkan untuk mengeliminir B1, maka kita dapat nilai minus 0,3 B2, ya, sama dengan minus 0,3. Lalu kita dapatkan nilai B2 sama dengan 1. Oke, nah, kita dapat nilai B2. Nah, setelah kita dapatkan nilai B2, kita cari nilai B1. Nah, kita gunakan persamaan dari hasil yang pertama, 10B1, 17B2 ini, ya, persamaan pertama. Ya, kita cari nilai B1. Jadi nilai B2 kita insertkan di sini. Jadi 10B1 plus 17B2 sama dengan 15, maka 10B1 plus 17 kali 1. Mengapa kali 1? Karena B2-nya sama dengan 1. Ya. Maka kita mendapatkan nilai B1 sama dengan minus 0,2. Ya, minus 0,2. Nah, di sini ya 10B1 plus 17 sama dengan 15. 10B1 sama dengan 15 min 17. Kalau kita mau lengkapkan boleh di sini ya. B1 sama dengan ya 2 dibagi dengan 10. Ya, dapat nilai ya, 0,2. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai B1, kita mencari B0 dengan persamaan matrik pada baris pertama tadi. Persamaan ini kita pakai. Sebenarnya bebas saja kita mau cari yang mana, tapi kita pilih cari yang terdekat ya, yang termurah hitungannya. Di sini kita pakai yang persamaan pertama tadi, ya, dari matrik itu 5B0 plus 15 ya kalikan B0 ya, kalikan B1 nilainya minus 0,2 dan 28 ya dikalikan 1 dari nilai B1 B2 ini 1 sama dengan 22. Jadi kalau ragu boleh kita buat di sini sama dengan adalah 5B0 plus 15 B2 sama dengan 22. Ini yang kita substitusi. Ya. Ini yang kita substitusi. Kita sudah dapat nilai B1 dan B2. Ya, kita cari nilai B0 ya. Kita cari nilai B0. Ya. B1 plus 28 B2 sama dengan 22 ya. Ini. Nah, kita substitusikan nilai B1 yaitu minus 0,2 dan B2 yaitu 1. Nah, kita dapatkan ya nilai 5B0 minus 3 plus 28 sama dengan 22. Lalu kita dapatkan nilai B0 sama dengan minus 0,6. Nah, kita sudah dapat semua koefisiennya ya, yaitu B0
B1 dan B2. Ini kita tinggal masukkan, ya. Ini yang A ini kita sama dengan B0 nantinya, yaitu minus 0,6, minus 0,2x1 dan plus 1x2. Jadi kalau 1 ya tetap kita buat x2 saja. Nah, inilah persamaannya yang kita dapatkan dari pola hubungan antara penerimaan dengan X1 dan X2, ya, Y, X1 dan X2. Nah, lalu kita buatkan alfanya. Pertama kita buatkan jumlah kuadrat total, ya. Itu rumusnya adalah sigma Y kuadrat minus sigma Y pangkat 2 dibagi dengan N. Kita lihat lagi nilai sigma Y kuadratnya adalah 120. Ya, nilai itu tetap ya sama nilainya dari sini semua, ya. Nilai yang ini semua. Ya. Sini. Lalu sigma Y adalah 22 di pangkat 2 dibagi 5. Kita dapatkan 23,2. Itulah jumlah kuadrat total. Lalu kita buat jumlah kuadrat regresi, ya. Di sini adalah B aksen Y, ya. B aksen Y, X aksen itu adalah nilai koefisien. Ya, koefisien ini. Ya. Nah, A, B1 dan B2. Di mana nilai A itu adalah 0,6 minus 0,6, B1 adalah minus 0,2 dan B2 adalah 1. Lalu ini kita buat matriks seperti ini, ya, 22, 81, 49 dari mana? Dari sini. Ya, dari sini. Nah, ya, 22, 81, 149, ya ini, dari ini. Nah, lalu kita kalikan, ya, lalu dikurangi dengan sigma Y pangkat 2 dibagi dengan N, 22 pangkat 2 dibagi 5. Lalu ini kita kalikan, ya, minus 0,6 dikalikan 22 plus minus 0,2 dikalikan 81 plus 1 dikalikan 149. Ya, sedangkan 22 kuadrat dibagi 5 adalah 98,6. Nah, setelah kita kali dan tambahkan nilai-nilai ini, kita dapatkan 119,6 dikurangi 98,6 ya. Sorry, terbalik nih. Ya, 98,6. Dan kita mendapatkan nilai jumlah kuadrat regresi sama dengan 22,8. Kemudian kita cari jumlah kuadrat error, atau jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi. Di mana jumlah kuadrat total tadi adalah 23,2 di sini. Ya. Lalu adalah jumlah kuadrat regresi adalah kita dapatkan 22,8 di sini. Ya. Ini dia 22,8. Ya. Nah, ini. Ini. Maka 23,2 dikurangi 22,8 kita mendapatkan nilai 0,4. Lalu di sini kita masukkan ke tabel ANOVA, ya, sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung dan F tabel 5%. Regresi, ya, dari tiga nilai variabel bebas dan variabel terikat tadi, Y, X1, X2, maka regresinya adalah 2. Kemudian total dari sampel itu ada 5, maka DB totalnya 4, maka selisih regresi dengan total kita sebagai DB error, ya, 2. Nah, jika regresinya kita udah dapat tadi 22,8, ya, jika errornya kita dapat 0,4, ya, lalu jika totalnya 23,2, ini kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Jadi 22,8 dibagi 2 adalah 11,4, 0,4 dibagi dengan 2 adalah 0,20, lalu F itu adalah kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah error, ya, 114, 11,4 dibagi dengan 0,2 dapatnya 57. Lalu F tabel 5% ini kita lihat di tabel F antara regresi dan error, itu tabel 22, ya, dapatnya 19,25. Nah, kita lihat F itu lebih besar daripada F tabel, artinya X1 dan X2 berpengaruh nyata, ya, terhadap Y, ya, berpengaruh nyata terhadap Y. Kita sudah mendapatkan nilai ANOVA, ya. Nah, kemudian kita mencari nilai determinasi, ya.
Terminasi itu JK regresi dibagi dengan JK error, 22,8 dibagi dengan 23,2, kita dapat 0,98 atau 98%. Ya. Ini determinannya 98%. Lalu kita mencari korelasinya, yaitu akar dari nilai 0,98 itu 0,99. Nah, kita sudah mendapatkan semua yang kita perlukan untuk menjawab pertanyaan semula tadi. Sehingga bisa kita simpulkan dari hasil perhitungan itu adalah, pertama, karena F hitung lebih daripada F tabel, maka kita terima H1 dan tolak H0. Di mana X1 dan X2 secara bersama mempengaruhi nilai Y. Ya, harga dan jumlah penjualan mempengaruhi nilai pendapatan secara nyata. Pola hubungannya adalah Y sama dengan minus 0,6 minus 0,2 X1 plus X2. Nilai korelasinya 0,99, artinya terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara Y, X1 dan X2. Kemudian nilai determinan adalah 98%, artinya X1 dan X2 secara bersama mempengaruhi nilai Y sebesar 98%. Lalu kita bisa katakan bahwasanya X2 lebih dominan daripada X1 dalam mempengaruhi nilai Y. Kita dapatkan dari nilai koefisien X2. Ya, ini 1, ini minus 0,2. Maka 1 lebih tinggi daripada minus 0,2. Nah, itulah kelas bagaimana kita menghitung regresi linear berganda dengan variabel bebas sama dengan 2 untuk regresi linear berganda ini. Nah, bagaimana pernyataan semula bahwasanya prediksi itu akan semakin baik apabila nilai X semakin banyak. Itu memang demikian. Namun kita akan susah menghitungnya kalau kita menghitung secara manual. Makanya regresi linear berganda ini sangat disarankan menggunakan software yang salah satu yang populer yang banyak dipakai orang adalah SPSS. Nah, untuk yang pertama ini kita coba secara manual dan setelah itu kita akan coba menggunakan SPSS. Ya, karena walaupun ada softwarenya, namun salah satu nilai kompetensi yang harus dimiliki oleh adik-adik sekalian adalah mampu menghitungnya secara manual. Demikian ya, regresi dan korelasi linear berganda dengan variabel bebas sebanyak 2 kita hitung secara manual dengan metode eliminasi. Semoga ya video ini memberi hasanah pada adik-adik sekalian untuk menghitung nilai regresi dan korelasi linear berganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.